Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10 IPS 3 akan mempresentasikan mata pelajaran ekonomi dengan materi dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Next. Berikut nama anggota kelompoknya: Amar sebagai ketua, Pais sebagai wakil ketua, Aisyah, Bulan, Paik, Januar, Maulidia, Mutia, Ragil, dan Suci. Dana pensiun. Dana pensiun. A. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjalankan manfaat pensiun. Menurut Andri Somistra di 2009 bahwa dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Berikutnya dibacakan oleh Mutia. Baik, untuk fungsi dana pensiun ada 3, yaitu pertama asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat dapat diberikan uang tanggungan dari dana pensiun. Kedua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta yang merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Yang ketiga ada fungsinya sebagai pensiun, yaitu himpunan iuran peserta akan dibayar dalam bentuk manfaat pensiun sejak usia pensiun hingga seumur hidup. Peran dana pensiun sendiri ada 3. Yang pertama, sejalan dengan hakikat pembangunan nasional, dana pensiun dapat berperan untuk mengelola dana sehingga tercipta kesinambungan penghasilan pada hari tua. Yang kedua, dana pensiun berperan sebagai sarana penghimpun dana guna melestarikan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketiga, dana pensiun dapat pula berperan untuk meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Aisyah. Kemudian ada jenis-jenis dana pensiun yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah unit organisasi di suatu perusahaan yang menangani dana pensiun karyawannya. DPPK dibentuk oleh badan yang memperkerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. Kemudian yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Kemudian ada prinsip kegiatan usaha dana pensiun. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun terbagi menjadi 2, yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional. Prinsip syariah adalah prinsip yang berisi aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Prinsip konvensional adalah prinsip yang berdasarkan pada aturan umum yang dibuat dengan baik, namun tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faik. Produk dana pensiun. Produk dana pensiun diantaranya adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk pensiun konsep tabungan yaitu A. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. B. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. C. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil dari investasinya. Next. Adapun karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa, yaitu berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. B. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa. C. Manfaat pensiun yang akan diterima sebesar 1. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun. Kedua, total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun. Selanjutnya dibacakan oleh Januar. Lembaga pembiayaan.
A. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pasal 1 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, bagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Selanjutnya, fungsi lembaga pembiayaan ada 3. Yang pertama, melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. 2. Lembaga pembiayaan dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talang atau dana proyek. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir. Peran lembaga pembiayaan ada 3. Yang pertama, membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. B. Ikut serta dalam pembangunan di mana pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital atau masalah keuangan dan pemodalan. C. Memenuhi kebutuhan dana atau lembaga modalnya selain perbankan dan mampu aspirasi dan minat masyarakat. Selanjutnya aja. Jenis lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan Bab 2 Pasal 2, bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Perusahaan pembiayaan. 1. Sewa guna usaha atau leasing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang lembaga pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kedua, anjak piutang atau factoring. Menurut Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 1251 KMK 13 atau 1998, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya dibacakan oleh Bulan. Yang ketiga, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang keempat, usaha atau kartu kredit. Credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. B. Perusahaan modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat diartikan sebagai usaha. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Selanjutnya Maulidia. C. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk pembiayaan penyediaan pada proyek infrastruktur melalui pemberian pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur yang telah dibiayai dan pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Prinsip kegiatan lembaga pembiayaan. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. C.
terbagi menjadi dua, yaitu prinsip syariah dan prinsip konversional. Seperti dalam praktik usaha sewa guna usaha atau leasing, pengelola leasing dapat menggunakan prinsip konversional dengan memasukkan unsur bunga dalam kegiatan transaksinya. Dalam pula menggunakan prinsip syariah dengan akad ijarah muntahiyah bid tamlik IMBT. Selanjutnya, Faiz. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada produk lembaga pembiayaan. Produk lembaga pembiayaan diantaranya adalah produk perusahaan pembiayaan, produk perusahaan modal ventura, dan produk perusahaan pembiayaan infrastruktur. Untuk A, produk perusahaan pembiayaan ada 3, yaitu A, pengambil alih tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kedua, ada pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. Ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Untuk produk perusahaan modal ventura, yaitu produk perusahaan modal ventura diantaranya penyertaan saham atau equity participation, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit atau revenue sharing. Untuk produk perusahaan pembiayaan infrastruktur pertama ada pemberian dukungan kredit, credit enhancement. Kedua ada penjamin pembiayaan infrastruktur. Ketiga ada pemberian jasa konsultasi atau advisory investment. Dan terakhir ada penyertaan modal atau equity investment. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.